Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat semua. Balik lagi sama gua Bayu Triguna Putra di acara Mirror. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Semoga kalian selalu dihantui kesehatan. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber kembali yang akan menceritakan pengalaman horornya ketika beliau ditugaskan untuk satgas di salah satu tempat, yaitu di Situ Lembang. Mungkin untuk kalian yang tahu Situ Lembang merupakan salah satu logo Bandung ya, yang dibuat di logonya Kota Bandung itu diambil dari Situ Lembang dan Gunung Tangkuban Perahu. Oke, mungkin untuk tidak lama lagi, saya ngingetin buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Bantu share juga ke teman-teman kalian agar mendukung channel ini lebih maju. Oke, langsung saja kita berkenalan langsung dengan narasumber kita malam ini. Selamat malam Kang Dika, gimana nih kabarnya? Sehat. Terima kasih nih udah mau diundang sama Minggu Horor untuk berbagi pengalaman di minggu ini nih. Saya yang terima kasih diundang. Gimana nih Kang, ada pengalaman horor apa yang bisa diceritakan sama teman-teman subscriber Minggu Horor, sahabat-sahabat Minggu Horor? Ayo Kang. Kebetulan ceritanya jatuh di tanggal 2004-2005 lah ya. Yeah. Kejadiannya waktu itu saya lagi satgas di suatu daerah, ya sebut saja Situ Lembang lah ya. Situ Lembang ya. Satgas itu ada beberapa pecinta alam juga yang ikut. Cuman Jadi pecinta alam gabungan gitu ya? gabungan dari kami pun paling hanya 2 orang lah. 2 orang. 2 orang yang ikut Perwakilan. langsung. Perwakilan dari orang lain pun 2, kadang 3. Nah, kejadiannya itu pas saya lagi mau satgas, mungkin udah agak lama ya waktunya saya. Tapi saya waktunya masih ingat jam 4 start, saya dari rumah berangkat menuju Situ Lembang ini sampai ke tempat yang namanya Abah Anom. Itu siapa itu Abang? itu adalah sesepuh saya di sana. Oh iya. Saya kalau Bisa dibilang kuncen lah ya mungkin. Iya, betul. Ya. Biasanya kalau saya sering bolak-balik sana, sering bolak-balik camp, ngantar yang camping. Jadi sebelum datang ke sana saya pasti datang ke si Abah ini. Iya, iya. Saya untuk Minta izin lah ya. Ya. terus makan, ngobrol, sedikit-sedikit lah gitu ya. Dan akhirnya saya datang berdua dengan teman saya, sampailah rumah Bang ini jam 5 lebih lah kalau nggak salah ya, sebelum maghrib itu. Ya. Kalau nggak salah. Kita bercocok dulu di situ. Bah, saya mau ada satgas sama kamu di Situ Lembang ini. Oh mohon, bahasa Sunda dia ngomongnya gitu kan. Mohon, badai akan jam sabaraha jam sana. Gitu saya. Oh, saya mau berangkat. Ya paling saya hanya silaturahmi sebentar, Abah sakedeung lah, saya ke Abah gitu mau ngobrol. Nanti saya habis maghrib berangkat. Yang bikin saya kagetnya itu si Abah sambil mengkerutkan ini kayak lajang atau ini jam sakieu cenah. Mau bahasa Sunda ya, enggak apa-apa yang ngerti ya. Kenapa Abah? Naon cenah. Yang kemen itu paling jam sekitaran jam 10-11 lah. Malam Abah mau wimarana tadinya itu nama Mbak Badu turutan mangga, pada lanjut ya mangga. Mungkin karena saya terburu-buru di situ, sudah ditunggu sama anak-anak satgas di sana. Ya paling saya bahas nanti aja habis maghrib salah 7 yang 7 lah. Tuh, akhirnya si Abah kan nggak bisa apa-apa ya. Akhirnya kita berangkat di sana lewat. Pertama kita masuk jalur perumahan penduduk, Perkampungan lah ya. perkampungan, kiri kanan tuh ternak domba pun lah ya, hewan-hewan ternak. Di situ kita nggak ada apa-apa, normal aja kita jalan, akhirnya sampai satu titik tempat namanya Lawang Angin. Nah di situ kita berinisiatif berdua sama Indra ini istirahat dulu sambil nunggu azan. Ya. Maghrib gitu maksudnya, istirahat sambil minum ngopi, ngerokok, bikin kopi sampai nantilah kita berangkat jam 7-an lah, jam 7-an sampai habis desa. Akhirnya sambil minum ngobrol
entah kenapa ya di situ ya, saya pribadi di sini bolak-balik, selama saya bolak-balik situ Lembang ke rumah situ Lembang itu saya normal aja biasa. Baru kali ini saya yang namanya ngerasain hati itu nggak enak. Udah nggak enak hati ya. Enak banget tuh, udah apa ya gitu, jantung tuh kayak yang ber centak gitu. Akhirnya saya coba ngenakin diri sendiri aja, ngupahin diri sendiri gitu. Teman saya bilang, kenapa maneh senang, jawab senang, kenapa maneh senang. Enggak, saya nggak apa-apa, karena naon gitu. Ngopi itu udah menjelang maghrib ya, udah gelap, posisi udah gelap. Akhirnya sambil ngerokok, itu posisi kan saya duduk tuh di tempat terbuka. Depan saya itu pohon pinus semua, berjajar. Gitu sambil ngerokok, teman saya ada suaranya, tapi kita nggak terlalu jauh dari pohon pinus ini. Cuman kita tempat terbuka. Di dalam ini ada suara jalan kaki, keras dari dalam pohon pinus ini. Posisi gelap udah kelihatan. Dari kejauhan tiba-tiba ada kayak cempor nyala. Dia datang. Saya biasa mikirnya cuma orang kali ya. Gitu kan, kita ngobrol. Ternyata si cempor ini ngedeketin. Dia datang pelan-pelan keluar dari tempat terbuka itu, dari kerumunan pohon pinus. Yang saya lihat itu sosoknya dia berjubah hitam. Saya lihat itu bukan jubah hitam, kayak jas hujan tutupin sampai kepala, muka itu nggak kelihatan, gelap. Yang saya aneh tuh ya itu posisi kalau orang normal kelihatan harusnya wajahnya, minimal hidungnya lah ya kelihatan. Soalnya ada lampu cempor juga ya. Ada lampu juga, kok itu nggak kelihatan. Oh, jadi mukanya itu nggak kelihatan sama sekali? Iya, itu gelap sekali. Pas saya liatin pelan-pelan, saya toilet teman saya. Paling penduduk ya, kita masih berpikir positif lah, Masih thinking lah ya. Nggak mikir kemana-mana. Cuman memang di saat itu memang hawa beda sama kok dari tadi Dia itu nyamperin? Dia nyamperin, tapi nggak nyamperin ke depan muka. Dia berjarak antara 4 meteran, 5 meteran, agak jauh. Dengan dia ngomong, dengan saya kepala, dia cuma diem saja. Saya kenal, dia hanya bawa jempol, terus tangan kanannya bawa kayak semacam alat bunyi tapi krek. Saya nggak paham itu alat apa ya, tapi itu bunyi krek dengan halus dari jari sana. Dia ngomong, damang pak, damang. Saya berdua ngomong damang. Oh, semuhun. Akhirnya dia berjalan, tapi nggak ke arah kita, dia ke arah kanan. Dari kita, dia datang di tengah-tengah, kita di sini, dia ke arah kanan. Jalan. Dan kita di situ nggak berpikir biasa. Tapi yang bikin aneh itu itu nggak kelihatan muka sama sekali. Kelihatan muka, nggak kelihatan apa-apa. Dan di situ saya masih positif thinking. Itulah itu warga. Walaupun anehnya gitu, aneh itu nggak, posisi ketutup semua, jubah hitam, dia bawa jempol, dia nanya seperti itu, kan damang nggak ngapa-ngapain gitu maksudnya, baik-baik aja, melakukan hal aneh lah ya mungkin, ngapain gitu, dia mungkin nanya dengan bahasa Sunda seperti itu. Udahlah, dia pergi, saya nggak, udahlah dia pergi dari jauh, udah kita lanjutin perjalanan. Akhirnya kita masuk lawang pintu angin ini. Posisi kontinus ini nih. Ini ya stage pertama yang membuat saya kadang ini perasaan pertama saya sebagai manusia normal. Seperti itu ya wujud ya. Jadi saya berjalan melewati kontinus berdua dengan teman saya ini, dengan berjalan ini kontinus saya di tengah-tengahnya, awan terbuka. Saya berjalan sambil bercanda sama teman saya. Gue bilang,
cuek sambil bercanda di depan teman saya sampai begitu dia mau ngeliat ke saya dia terkaget. Saya juga kaget. Enggak, enggak. Kenapa? Nah, kita jalan sambil dia ngikutin jalannya. Saya ikutin juga kan, saya juga panik di situ. Ada apa ini? Ternyata teman saya itu sambil main mata ke saya, ngedip-ngedipkan matanya. Mas, cepat apa? Akhirnya kita keluar dari Pimbangin, singkat cerita. Dan dia ngasih tahu ternyata di samping saya ini katanya wujud kepala dia melihat ini sambil bayangan pun kelebatan ada. Cuman yang paling jelas itu di kepala wajah, tapi dia lihat ini. Kalau boleh tahu itu jelas sosok wanita. Menurut saya sih bilangnya jelas itu sosok wanita. Wanita. Ya, sosok wanita. Ya kalau jam segitu mungkin warga nggak ada ya. Iya. 1/10 lah. Ada warga ngapain gitu kan? Di pohon nol gitu kan. Nanti jadi dia cerita ternyata ada sosok kepala keluar dari berimunan pohon pinus. Akhirnya di situ mulailah ya apa yang dipikirin si Abah ini. Oh iya, mungkin ini teguran maksudnya. Ya udahlah, tapi kita udah tanggung basah. Udah tanggung. Udah kita berangkat aja. Berangkat, singkat cerita kita sampai ke daerah apa namanya itu gerbang itu pelang komando. Itu kalau sudah itu ada pelang komando yang konon ceritanya yang saya sering dengar sih ada penampakan teteh Linda ya, kalau saya bilang anak. Cuman di situ mungkin saya nggak terlalu menghiraukan ya positif tinggi bahwa ada sedikit suara atau apapun itu saya coba. Dan kita masuk pelang komando, nggak jauh di pelang komando saya di situ mulai hal kedua yang membuat saya kaget di sini. Pertama itu suara burung gagak. Saya ngomong gagak ya? Ya gagak sambil jalan sambil ngerokok sambil bawa kopi gitu kan. Ini gagak. Lain sebenarnya gagak. Nah, yang kaget di sini saya begitu jalan ke depan. Terus ke depan sosok putih terbang. Saya merinding nih. Sosok putih itu kalau bisa dibilang kayak Casper lah. Oh, kayak kartun itu ya? Dia udah nggak ada bentuk. Ya bentuknya bulat gitu ya? Nggak bulat juga, tapi kayak apa ya? Kayak lelehan gitu. Oh iya, kayak Casper gitu ya? Dia nggak ada bentuk kepala, nggak dapat, tapi ada titik merah di tengahnya. Itu sangat jelas sekali di depan saya sama Indra ini. Teman saya mencoba nenangin saya, bukan, dia pun ngeliat sudah, cuman dia mau nenangin saya udah mulai lain bukan, sambil jalan sambil kenceng nih, dan itu, nah ini yang paling saya senang, maksudnya yang paling mendebarkan tuh, dia terbang dari sebelah saya, menyentuh rambut saya, menyentuh, sampai rambut, di situ saya pertama kali namanya jantung tuh ke atas, saya napas tuh berapa detik, saking saya tapi sangat gemetar. Saya coba tenang tapi jantung saya memang dedak gitu. Saya udah nggak bisa nahan apa namanya detukan jantung ini gitu. Ini karena takut gitu ya. Pertama yang situ saya pertama kali lihat hal seperti itu jelas di depan mata saya, putih ada titik merah di tengah dan itu nggak ada rupanya. Kita lari di situ. Begitu dia udah lewat, kita lari cepat-cepatnya sampai rokok jatuh, kopi jatuh, bodo amat. Saya lari sengatanya kejar kita kan di jalan di Stoltemang itu kan belum aspal, maksudnya yang berbatu. Ya hutan ya namanya, bukan batu, sampai sliding lah, pokoknya
udah bodo amat gak Iya. dirasa. Ini kita lari sampai di Cagak, kita udah tenang. Jadi pelang komando ke Jakarta itu nggak terlalu jauh. Paling kalau kita cepet jalannya kira-kira ada 15-20 menitan lah. 20 menit. 20 menitan. Nah, kita udah sampai Cagak, kita istirahat dulu karena mungkin nafasnya belum Ya, datang lagi, ya. baru normal lagi. Kita istirahat, kita tengah-tengah. Wah, istirahat dulu aja sebentar. Oke, kita istirahat. Situ kita nyalain rokok lagi, tenangin dulu, normalin dulu, minum air putih ambil dari tas, minum. Oke, tenang. Oke, siap, udah jalan lagi, siap. Oke, kita jalan lagi, jalan sampai Cagak ini. Sebenarnya Cagak ini sih sama aja, nanti nyambungnya ke situ. Bertemu lagi, ya. Iya, cuman mungkin kalau yang ke kanan ini agak muter. Iya. Kita ambil jalur yang Kiri, normal. jalan kiri. Kiri aja. Karena tahu. Nggak jauh dari situ posisinya, kita udah jalan. Ada saya, itu kan belakang posisi ya, saya pakai senter, tapi nggak kena semua. Nggak jauh dari situ, saya jalan, pelan-pelan, lihat kiri kanan, ternyata di sebelah kiri saya, itu posisi kan hutan ya, kita tengah-tengah jalan terbuka, kiri kanan tuh hutan dalam. Dalam hutan itu ada orang lagi duduk gitu ya. Iya. Duduk. Saya juga nengok ke sini enggak. Oh, bentar. Saya center sedikit, saya balik lagi. Iya. Saya takutnya itu hal-hal yang aneh lagi. Iya. Ternyata pas dilihat, set nggak ada. Begitu saya center, Sosok itu hilang. hilang. Itu jelas hitam ya. Iya. Dia lagi jongkok. Jongkok lah ya? Iya. Gitu ya. Dia. Mana ya? Iya. Saya center lagi. Saya lari lagi di situ. Itu saya nggak tahu sosok apa ya. Iya. Pokoknya itu beruntun lah, saya dari bawah sampai atas selama Belum berkaki. sampai situ Lembang ya? Belum sampai Lembang, itu saya dikejutkan dengan hal-hal yang belum pernah saya Iya, lihat selama alami ini. ya. Akhirnya dengan singkat cerita kita lari sampailah situ Lembang. Iya. Ke Lembang banyak yang camping di situ. Yang camping, akhirnya kita datang ketemu anak-anak berkenalan lain. Nah, salaman, kita ketemu dengan penjaganya dari yang namanya Pamuh nih, dari Pamuh. Dia Kopassus kayak kalau nggak salah ya. Oh, iya. Dia dari Kopassus yang jaga daerah situ. Akhirnya kita ketemu, ngobrol, candaan, ya sambil istirahat, sambil sen lah ke pos. Iya. Nah, di pos kita simpan barang, sambil lihat-lihat sekitar. Oh, ini ada teman saya di sini. Oh, dari Cintalam sini. Oh, kita kenalan. Mungkin ada beberapa teman yang baru di sana. Oh, dengan kamu, akhirnya saya nggak ceritain jalan Kejadian perjalanan. Saya ceritain. Buat saya masih apa namanya? Saya masih takut lah, masih nanti saja lah di rumah Iya. lah ya, kalau ceritain. Kalau nanti siang paling gitu, kalau ketemu lagi. Akhirnya ngobrol, akhirnya kita langsung terjun ke camp orang yang camping di situ, kita cek gitu. Oh, cek. Iya. Cek yang camping, kita mintain KTP-nya, KTP, kita tanya baik-baik di sini, baik-baik, ada apa, kekurangan apa, kalau ada apa-apa gitu, pas aja ya. Kita dapat tugas itu, kita ambil KTP dari beberapa tenda yang pas di situ, kalau nggak salah ada beberapa tenda ya, 1, 2, 3 yang dekat barak ini 1. Nah, iya ada 4 tenda, kalau nggak salah 4 tenda yang camping ini kalau nggak salah. Itu agak lama juga, saya agak ngawang, saya nggak lupa juga. Akhirnya KTP saya pegang,
KTP Segan, saya mau ngambil KTP yang dekat barak ini. Barak ini dengan teman saya. Ya, dengan teman saya cek ke dekat barak. Di situ mulai saya mencium bau busuk, kalau nggak salah bau busuk ini. Entah dari mana baunya. Tapi saya nanya ke teman-teman saya yang lain, Pencinta alam yang lain maksudnya. yang lain, mereka nggak Dia nyium. Jadi cuman Kang Dika aja. saya pribadi. Sama Kang yang satu lagi? Teman yang Kang Teman saya nyium teman juga. saya, dia lagi nggak sama saya. Oh, enggak bareng. Jadi dia mungkin lagi di tenas Ya. sama teman saya yang dari Yang satu lagi, Cikampek ya. lain. Saya tanya, jangan mau musik tuh. Itu sana. Namanya sih. Udahlah. Saya minta ke tenda. Saya minta apa namanya? Minta KTP Ya. ke orang tersebut. Saya tanya lagi, baik-baik di sini, nggak ada apa-apa kan? Sehat, maksudnya aman gitu, ada apa-apa, kalau ada apa-apa ke barak ya, sana. Kalau butuh apa-apa, iya, gitu bilang gitu. Oke, ini saya ambil, saya istirahat di situ. Kamu, saya udah ambil KTP, saya simpan di pos, saya istirahatnya, ya siap. Istirahat, tapi saya sebelum istirahat saya ngopi dulu juga seperti biasa, ngopi ngerokok karena di gunung itu butuh penghasilan ngopi. Iya, betul. Akhirnya saya ke barak, ke tas, ngambil tas saya di pos, saya tidur di barak. Di situ Lembang itu ada beberapa barak untuk Kopassus. Oh, karena dipakai latihan untuk Iya. itu ya. Di sana Pasukan khusus. sering sekali pagi dulu latihan ke Kopassus. Saya tidur di barak nomor 3. Saya simpen tas saya tidur sama teman saya yang dari Cinta Alam Ya. Organisasi lah ya. Akhirnya istirahat sambil ngerokok, ngopi, sambil ngobrol berdua. Akhirnya bau busuk itu datang lagi. Tapi teman saya pun dia mencium. Oh, yang sekarang itu nyium. Iya, kalau nyium. bisa. Bau busuk sih di mana? Ya di sini saya sebagai orang biasa, orang yang sering lah ya, maksudnya di alam paham lah itu apa maksudnya. Cuma saya nggak tahu apa nih rupanya nih. Iya. Apa sih gitu ini? Apa sih yang dibalik bau busuk ini sih? Apa sih gitu? Ada sesuatu apa gitu? Saya paham sama teman-teman. Nah, baca doa. Ya, saya kan tidur di sini, maksudnya agak jauh ya dari teman-teman saya yang lain. Saya di barak, gitu. Karena teman-teman di sana di pos udah penuh. Iya. Tempat itu udah penuh. Yang lain bikin tenda sendiri, saya nggak bawa tenda kebetulan sama teman saya. Saya kan memang niatnya bukan camping. Iya. Saya niatnya mau sakit saja. Iya. Gitu. Pagi mulai. Akhirnya saya di barak lagi kali kita di barak mencoba begitu. Nggak lama ini barak saya di sini ada depan ada barak lagi. Iya. Sambil ngelamun, melihat kiri kanan, ada suara berbaris di barak sebelah. Ya. Saya ngelamun sama teman saya di situ, mau nyamperin, kuat gitu saja. Tapi penasaran deh, bingung apa itu deh. Akhirnya saya beraniin samperin sama teman saya pakai senter. Sebelum saya samperin saya senter dulu ke sebelah. Saya senter dulu kan tuh barak itu kan bolong kan. Iya. Saya senter ke sebelah. Siapa gitu. Ada suara. Saya sudahi senternya, saya matikan. Saya istirahat lagi. Nggak jauh itu ada suara lagi. Nah, di situ saya berpikir sama si teman saya ini, udahlah kita pindah tempat aja lah, mending kita tidur di luar aja. Kita
tempat terbuka, walaupun dingin tapi banyak orang gitu. Iya. Karena kita beresin barang-barang lagi. Yang tadinya udah pede mau dibarak, balik lagi. Keluar aja kita dari situ ya, keluar. Nah akhirnya kita pindah dan udah di situ ya aman lah situ. Terus tidur di luar sama teman-teman di tenda, saya di luar sendiri bikin hamparan, sleeping bag. Jadi nggak usah pakai tenda karena luar biasa. Nah, akhirnya beres di situ. Pagi menjelang pagi kita beres yang saya KTP saya ambil tadi itu saya bagiin lagi. Dan saya tanya satu-satu aman, nggak ada apapun. Akhirnya yang camping pun pulang. Kita sebagai di sana yang satgas, istilahnya apa ya, rapat musuhnya. Ada rapat lah, sudah biasa rapat di situ. Rapat yang dibahas apa, nanti kita siapa lagi yang satgas, siapa lagi yang untuk disarain, dikocok biasanya sih. Nah, akhirnya kita turun siang-siang, ya sekitar jam 9-an Pulang lah ya. pulang. Sebelum pulang saya kasih Abah. Oh, nyamperin lagi rumah. Salah satu kunci di sana. Abah, beres, saya asalin Pak Mohon. Abah dengan senyumnya. Abang ini uangnya Ketemu apa gitu. Apa? Akhirnya saya senyum, teman saya senyum, enggak bah ketemu. Cuman saya nanya ke si Abah ini, bah, saya di Lawangan ketemu dengan orang, saya nggak tahu orang, saya memang saya bah, saya tak apal ke orang atau naon ya. Kalau sosoknya Dia juga hitam. hitam bawa jempor sama Kecekan. di situ saya bilang, oh iya, saya mau cuma senyum aja. Oh. Ya mohon tuh, tenang kan, cenah, mohon tenang mbak. Ya syukur ya selamat mah. Itu saya Baru kalau itu bukan orang ya. dan ternyata di situ timur dan ini saya Iya, ngomongin. Ya, makanya berangkatnya agak malaman. Iya. Mending agak malaman. Iya. Tapi kan saya nggak bisa. Iya. Ya, di situ, wah, lumayan lah. Selama saya bertahun-tahun ngecamp, baru ini perjalanan saya dihadang dengan aneh-aneh. Mungkin segitu aja. Oke, terima kasih nih Kang Dika ceritanya. Buat sahabat-sahabat Mirror semua, banyak yang mesti kita pelajari di cerita ini mungkin ya. Ada masukan Kang buat sahabat-sahabat Mirror yang suka mendaki nih atau camping nih? Nah, Apa nih masukannya nih? saya sih nggak ada masukan. Mungkin untuk yang sering mendaki atau camping, persiapkan dirinya, segala perbekalannya, ya dengan doa. Iya. Dan jangan melanggar pantangan-pantangan kayak tadi ya nih. Itu dia. Ya, itu yang bisa kita ambil nih. Yang paling penting ya, kita sebelum berangkat ke satu tempat kita minta izin. Iya. Izin dulu kepada orang setempat atau Warga lah ya. yang mungkin udah bertemu sana. Ya. Kita setidaknya ya ikuti aturan ya, apa namanya, ikuti Ya tata cara ya, jangan lah. jangan dulu. Mungkin mereka yang lebih tahu, kita Ya. hanya akan mungkin seperti itu. Oke, terima kasih buat Sobat Mirror semua yang udah dengerin full cerita Kang Dika ini. Ya mungkin segitu aja episode minggu ini. Sampai bertemu lagi di episode menyeramkan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.